Shalom, semangat pagi, salam damai dan sejahtera. Tetap sehat, selalu bersyukur dan sukacita senantiasa. Topik renungan dari dunia musik kali ini adalah iri hati, awal kejahatan dan kekacauan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Di dalam sejarah, jarang seseorang yang sangat berbakat dapat membuat penonton sekaligus sesama pemusik terpesona ketika ia mempertunjukkan kebolehannya. Orang yang ajaib itu adalah Louis Armstrong yang membuat revolusi dalam dunia jazz. Permainan trompetnya tidak ada yang dapat menyamainya, dan ia dapat mencapai not-not lebih tinggi daripada yang dapat diduga kebanyakan orang. Pada kenyataannya, dia adalah seorang pemain luar biasa. Ketika pertama kali ia menjadi terkenal, para pemain trompet lainnya menyangka bahwa ia telah memodifikasi trompetnya sedemikian rupa sehingga ia mampu bermain dalam interval yang begitu luas. Mereka tidak bisa percaya bahwa Armstrong dapat membuat trompet biasa menghasilkan suara yang begitu mengagumkan. Karena itulah namanya menjadi terkenal. Banyak pemain menjadi iri hati melihat permainannya sehingga mereka menantang dia di hadapan publik. Padahal hal itu berdampak tidak baik bagi diri mereka sendiri. Pada satu pertunjukan, seorang pemain trompet lain minta dipinjami trompet Armstrong untuk bermain solo. Dengan senang hati, Armstrong meminjamkannya dan temannya itu mendapat beberapa tepuk tangan kecil atas permainannya. Kemudian Armstrong menerima kembali trompetnya yang dipinjam dan setelah ia memainkannya, ia mendapat sambutan yang meriah dari penonton. Armstrong tahu bahwa gunjingan tentang trompetnya yang telah dimodifikasi sudah beredar di mana-mana, sehingga suatu kali pada pertunjukan yang lain, sebelum ia mempertunjukkan suatu permainan solo yang paling sulit, ia mengundang seorang pemain trompet terkenal untuk memeriksa trompetnya. Musikus yang skeptis itu memainkan trompet Armstrong, kemudian trompetnya sendiri. Setelah itu ia memainkan tangga nada dengan satu trompet, kemudian trompet lainnya. Ternyata tidak ada modifikasi atau trik apapun. Selanjutnya dalam solo yang dipertunjukkannya, Armstrong membunyikan nada C tinggi hingga 200 hitungan lebih, lalu mengakhirinya dengan nada F tinggi yang sangat panjang. Perbedaannya bukanlah pada trompetnya, melainkan pada orang di belakang trompet itu. Ia memiliki bakat alami yang luar biasa, dan ia telah melewati seumur hidupnya untuk mengembangkan bakat tersebut. Kadang-kadang kita tergoda untuk merasa iri terhadap mereka di sekeliling kita dan sengaja mencari-cari alasan mengapa mereka bisa sukses, sedangkan kita tidak. Akan tetapi jika kita memusatkan diri untuk melayani Tuhan dan bukan mencari pujian dari manusia, kita akan mengembangkan rasa syukur kita atas karunia yang kita miliki dan memakai lebih banyak waktu lagi untuk mengembangkan keterampilan yang kita miliki sebagai pemberian Tuhan.